Sebagai pembicara kedua, saya mengundang Profesor Dr. Herani Rasid, SPPD KGH SPGK, untuk membawakan materi yang kedua, yaitu mengenai preserving renal function in type 2 diabetes management. Kepada Prof. Herani, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator Dr. Fabiola dan tentunya kepada PT Boehringer yang telah memfasilitasi kami di Departemen Ilmu Penyakit Dalam untuk berbagi informasi mengenai bagaimana empagliflosin dalam hal preserving renal function pada pasien-pasien diabetes mellitus. Saya mungkin lebih memfokuskan tentunya pada hubungannya dengan penyakit diabetes yang sudah bermasalah dengan ginjal. Point of view dari materi saya pada hari ini adalah mengantar para teman sejawat untuk mengingat kembali mengenai hubungan antara diabetes dan kidney disease, kemudian bagaimana sebenarnya renal glukosa homeostasis, sehingga bisa kita terangkan di mana peranan ginjal untuk melakukan regulasi terhadap gula darah. Kemudian ternyata dalam pengaturan gula darah tersebut ternyata ada transport yang penting yang kita kenal sebagai sodium glukosa cotransporter yang menjadi dasar mekanisme dari kerja ini. Kemudian real of award tentunya kita akan melihat apakah ada penelitian-penelitian yang mendukung tentang hasilnya untuk renal endpoint ini. Jadi kita akan memperlihatkan satu penelitian yang memang sudah selesai dan satu penelitian yang masih terus berjalan. Saya melihatkan data ini bahwa ternyata kalau ada pasien-pasien CKD yang disebabkan oleh karena diabetes, datanya ternyata dari setiap staging tetap mempunyai jumlah yang cukup tinggi. Jadi prevalensinya tetap dilaporkan tinggi. Kalau data ini yang kita pakai adalah data 2007 sampai 2012, berkisar adalah 36% sampai 40,2%. Dan dapat diperlihatkan bahwa pada setiap tahunnya masing-masing staging tetap memperlihatkan prevalensi yang cukup tinggi. Dan inilah yang kita kenal sebagai diabetic kidney disease. Tentunya mengacu pada perdefinisi diabetic kidney disease, kita sudah sepakat bahwa diabetic kidney disease penamaan untuk CKD yang disebabkan oleh karena dasarnya adalah etiologi diabetes mellitus dan dulu juga dikenal sebagai diabetic nephropathy. Apakah oleh karena type 2 ataupun type 1 sendiri, dan ditandai dengan adanya persisten dari albuminuria berjumlah lebih dari 300 mg per 24 jam, ataukah 200 lebih dari 200 mikro per menitnya, ataukah albumin to creatinine rasionya adalah lebih dari 300 mg per gram, dan harusnya dikonfirmasi paling tidak 2-3 sampel pemeriksaan, dan ditandai dengan adanya retinopati diabetik. Dan tentunya kita sudah bisa menyingkirkan bahwa tidak ada tanda kelainan lain dari masalah di ginjal. Jadi betul-betul memang penyebabnya adalah diabetes. Nah, pada kelompok satu penelitian meta-analisis ini menunjukkan bahwa semakin turun laju filtrasi glomerulus dan berkembangnya albuminuria ternyata berhubungan dengan resiko mortality kematian akibat kardiovaskuler pada pasien-pasien dengan DKD ini. Tetapi ternyata meta-analisis ini juga menunjukkan bukan hanya pada kelompok yang diabetes, kelompok yang non-diabetes pun ketika menurun laju filtrasi glomerulus dan bertambah albuminuria, maka akan berhubungan dengan risiko kematiannya akibat kardiovaskuler. Kita lihat data ini adalah data yang menunjukkan tentang risiko kematian kardiovaskuler seiring dengan penurunan fungsi ginjal. Kalau kita lihat jumlahnya adalah 105.872 pasien, dan ternyata data ini memperlihatkan bahwa pasien-pasien yang mempunyai laju filtrasi glomerulus yang menurun dan semakin tingginya UACR pada pasien tersebut merupakan faktor prediktor yang independen terhadap kardiovaskular mortality. Data ini sangat membantu kita tentunya dalam melakukan evaluasi pasien-pasien DM kita untuk bisa mencegah agar pasien tidak jatuh kepada masalah ini. Ini juga satu data yang menunjukkan tentang penurunan laju filtrasi glomerulus sebagai faktor risiko dari kematian, bahkan dari semua penyebab kematian pada pasien-pasien dengan DKD. Jadi akan terlihat
dari data yang ada, mereka melakukan penelitian sekitar 347.256.000 pasien hipertensi. Kemudian mereka melihat penyebab kematian dari CV saja, serta penyebab dari semua kematiannya. Dan mereka mendapatkan bahwa seiring dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, seiring itu pula lah tingginya faktor risiko untuk mengalami kematian akibat kardiovaskuler ataukah seluruh penyebab kematiannya. Sehingga dari semua referensi telah dikatakan bahwa ginjal dan jantung merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan, baik dalam bentuk yang akut maupun kronik, karena penyakit-penyakit ginjal sangat berhubungan secara signifikan untuk masalah fungsi daripada jantung. Kalau kita melihat slide ini, maka kita akan melihat bahwa begitu dekatnya keterkaitan yang memang tidak bisa dipisahkan antara kedua organ ini, yang mana penyebab dari satu organ mengakibatkan masalah pada organ lain, begitu pula sebaliknya. Bahkan pada usia-usia tertentu dalam satu penelitian dikatakan bahwa umumnya, bukan saja elderly sebenarnya, bahwa pasien-pasien CKD kami itu meninggal bukan karena masalah CKD atau advance dari end-stage renal disease-nya atau bahkan karena dialisisnya sendiri, tetapi mereka umumnya meninggal oleh karena masalah pada kardiovaskuler. Hal inilah yang dapat diterangkan secara sederhana pada slide berikut ini. Bagaimana bisa melihat link konektivitas antara kedua organ ini. Apapun yang menjadi sebab, apakah jantung, apakah masalah di ginjal, maka ketika terjadi kontrol hemodinamik yang abnormal, tentunya akan menyebabkan terjadinya volume ekspansi dan akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari cardiac output dan pada akhirnya akan berakhir dengan pressure natriuresis yang menyebabkan satu kondisi yang kita kenal sebagai kerusakan dari kardiovaskuler. Begitu juga hal yang disebabkan oleh karena masalah terlepasnya ROS ataupun oleh karena adanya aktivasi dari sistem nervus, begitu juga adanya masalah aktivasi pada RAA sistem dan inflamasi sendiri akan merangsang pressure natriuresis, akhirnya akan terjadi kerusakan dari kardiovaskuler. Sehingga tentunya kita membutuhkan terapi pada pasien-pasien diabetes agar tidak terjadi satu, pertama, progresivitas menuju kepada diabetic kidney disease bisa tertunda, ataukah yang kedua, kita bisa menjaga agar pasien-pasien diabetes kita tidak jatuh kepada diabetic kidney disease, walaupun hal itu yang adalah hal yang susah. Kita tahu mengacu pada terapi pasien-pasien diabetes, kita tentunya mengelompokkan berdasarkan insulin dependent mechanism dan insulin dependent mechanism. Pada hari ini, saya mendapat tugas dari aspek renal adalah membahas mengenai insulin dependent mechanism, dalam hal ini inhibisi dari cotransport tadi. Jadi, saya akan berbicara tentang insulin independent mechanism, dan kita tahu semua penelitian sudah melaporkan sebenarnya mengenai bagaimana peran ginjal terhadap regulasi gula darah. Kita tahu di situ ada proses gluconeogenesis, di situ ada proses filtrasi, di situ ada proses reabsorpsi, bahkan uptake daripada glukosa. Dan proses-proses itulah yang nantinya akan mendasari slide-slide berikut kita untuk mengantar bagaimana penjelasan peranan ginjal dalam regulasi gula darah. Saya menganggap dari hasil slide yang sebelumnya bahwa kalau saya mengatakan preventive effect yang saya butuhkan untuk menunda perburukan pasien-pasien diabetes agar bisa mencegah pasien tersebut jatuh kepada diabetic kidney disease, maka saya mengatakan bahwa ini adalah mencari obat yang bersifat sebagai renoprotektif. Dan dari kepustakaan dikatakan bahwa potensial inhibisi dari cotransport SGLT2 ini adalah renoprotection dengan bermekanisme menurunkan glukosa absorpsi pada proksimal tubular dan glukosa, serta itu yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan injury pada hiperfiltrasi, dan itu otomatis akan berpengaruh terhadap menurunnya kejadian diabetik nefropati. Selain itu, menurunnya glukotoksisitas dari tubular sel proksimal akan menyebabkan terjadinya penurunan hipertrofi dan hiperplasia dari proksimal tubulus. Begitu juga terjadi penurunan dari inflamasi
yang dimediasi oleh karena gula dan fibrosis, sehingga kejadian diabetik nefropati juga akan mengalami penurunan. Apa yang kita maksud dengan co-transporter ini? Kita mengenal ada dua kelompok co-transporter, yaitu SGLT1 dan SGLT2. Sebenarnya dua-duanya berada pada ginjal maupun pada usus, cuman dominasi untuk SGLT1 itu ada pada usus dan tidak kita bicarakan, sedangkan yang pada ginjal adalah SGLT1 dan SGLT2, di mana prosentasi kerja dari co-transporter ini adalah lebih 90% berada pada SGLT2, sehingga dikatakan bahwa pada ginjal glukosa mengalami filtrasi dan reabsorpsi pada darah itu melalui co-transporter 1, 2, dan GLUT1 serta GLUT2. Walaupun dominasi 90% atau prosentasi terbanyak itu ada pada SGLT2. Bagaimana kita menerangkan peranan ginjal pada homeostasis glukosa? Seperti kita tahu, tadi saya menekankan tentang adanya filtrasi, adanya reabsorpsi, adanya proses gluconeogenesis, dan adanya uptake glukosa, itulah yang menjadi patomekanisme yang menerangkan bagaimana peranan ginjal pada homeostasis glukosa. Saya tertarik dengan pernyataan ini, bahwa sebenarnya ketika glomerulus melakukan filtrasi, maka dia tidak melakukan diskriminasi terhadap apa yang dia filtrasi. Dan kemudian tubulus melakukan fungsinya untuk melakukan reabsorpsi kembali apa yang sudah difiltrasi oleh glomerulus. Kemudian setelah itu kelebihannya akan diekskresikan. Walaupun mungkin ada zat-zat yang aktif tertentu itu akhirnya masuk sebagai cairan tubular. Sehingga mengantar kita untuk mengerti what do the kidneys do. Dikatakan bahwa peranan dari masing-masing bagian daripada ginjal ini akan menjelaskan kepada kita bahwa memang ternyata filtrasi yang dikerjakan oleh glomerulus itu dikerjakan kembali untuk reabsorpsi oleh tubulus proksimal dalam bentuk mereabsorpsi kembali sejumlah zat yang telah difiltrasi oleh glukosa. Bahkan bukan hanya glukosa, asam-asam amino tertentu pun juga dilakukan reabsorpsi setelah difiltrasi oleh ginjal. Nah, bagaimana menghubungkan dengan homeostasis glukosa? Slide sebelumnya mengantar kita untuk secara fisiologis. Maka secara normal, pada orang normal, homeostasis glukosa untuk kita perlihatkan pada peranan di ginjal adalah kalau glukosa input itu sekitar 250 gram per harinya, yang kita dapat dari intake makanan sekitar 180 dan produksi gula yang berasal dari gluconeogenesis dan glycogenolysis itu adalah sekitar 70 gram, maka filter ginjal atau filtrasi akan dilakukan oleh ginjal dan jumlah yang difiltrasi itu adalah sekitar 180 gram per harinya. Setelah itu akan dilakukan reabsorpsi dan resirkulasi glukosa kembali oleh tubulus. Dan yang terjadi adalah jumlah yang direabsorpsi pada kondisi glukosa normal itu adalah sama jumlah yang difiltrasi dan jumlah yang direabsorpsi. Ini pada kondisi normal glukosa homeostasis. Kira-kira gambarannya seperti ini, dan pada saat ginjal melakukan kontribusi terhadap maintenance glukosa tersebut, reabsorpsi dari glukosa itu memang ada pada proses filtrasi, kemudian setelah itu direabsorpsi, dan yang berperan itu adalah co-transporter tadi, yang saya katakan adalah sekitar 90% direabsorpsi kembali oleh SGLT2, tentunya dibantu oleh fasilitatif dari glukosa transport yang lainnya. Tetapi saya menekankan untuk SGLT2 ini. Inilah kira-kira model dari homeostasis glukosa yang normal. Pertanyaan lanjut adalah bagaimana kalau handling pada pasien-pasien yang type 2 diabetes? Prosesnya hampir sama, input menjadi lebih tinggi. Kalau tadi itu adalah sekitar 250, maka mungkin glukosa input itu adalah lebih dari 280 pada pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian rata-rata glukosa konsentrasi itu yang difiltrasi itu mungkin sekitar rata-ratanya untuk sirkulasi glukosa adalah 150 mg per desiliter. Maka glukosa yang diterfilter 270. Apakah jumlah itu juga sama yang direabsorpsi oleh tubulus? Ternyata
Secara fisiologis dikatakan bahwa ginjal mempunyai batas ambang atau renal threshold untuk glukosa. Jadi kalau jumlahnya itu sudah sekitar 200, maka akan diekskresikan di urin sebagai bentuk yang kita kenal sebagai glukosuria. Oleh karena jumlah yang difiltrasi tinggi, maka tentunya reabsorpsi menjadi lebih tinggi. Dan reabsorpsi menjadi lebih tinggi itu ternyata terhalanglah kira-kira oleh karena adanya renal threshold yang menentukan sejumlah glukosa yang harus direabsorpsi. Dan akhirnya apa yang direabsorpsi itu tentunya akan ada yang berlebih, dan itulah yang akan keluar sebagai gambaran glukosa di dalam urin yang kita kenal sebagai glukosuria. Kira-kira gambaran ini akan mengantar kita tentang alur cerita pada orang-orang diabetes. Sebenarnya hampir sama, bahwa glukosa filtrasi kemudian dilakukanlah reabsorpsi pada batas di mana renal threshold dalam bentuk transport maksimum untuk glukosa itu melebihi, maka tentunya akan ada sejumlah glukosa yang akan diekskresi. Nah, gambar inilah yang mengantar kita untuk melihat bagaimana proses itu terjadi. Tetapi jika pengurangan sejumlah glukosa itu yang diekskresikan itu diberikan level yang sama dengan sejumlah glukosa darah, maka kita akan bisa melihat bahwa SGLT2 inhibitor akan bekerja dengan menurunkan sejumlah glukosa yang direabsorpsi dan sesuai dengan lower dari renal threshold atau Tmax yang tadi yang saya terangkan. Jadi jelas sekali, sehingga yang nyata adalah tingginya glukosa yang diekskresikan. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada sejumlah 180 gram per hari, kemudian akhirnya terfiltrasi, kemudian akhirnya terreabsorpsi, maka ketika ambangnya melebihi, maka itu akan keluar di urin. Nah, yang paling berperan adalah SGLT2 di ginjal. Nah, kalau kita misalnya menganggap bahwa SGLT2-nya itu adalah empagliflosin, maka bagaimana empagliflosin akan meningkatkan glukosa ekspresi urin via SGLT2 inhibisi, itu juga memberikan gambaran yang sama, bahwa sejumlah yang difiltrasi, kemudian direabsorpsi, akan diinhibisi oleh inhibisi oleh SGLT2 atau SGLT2 inhibisi, dan akibatnya karena berlebihan untuk direabsorpsi, SGLT2 akan mengurangi glukosa reabsorpsi tersebut di proximal tubulus, dan itulah yang menyebabkan terjadinya urinaria glukosa ekskresi, bahkan efek dari osmotic diuresis. Itu yang menjadi kelebihan, dan itu yang akan bisa menjelaskan dari penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh empagliflosin terhadap output dari penelitian dalam bentuk yang primer maupun yang sekunder. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya SGLT2 inhibitor terhadap ginjal sendiri pada pasien-pasien diabetes itu mempunyai peranan yang sangat besar. Tentunya akan mencegah terjadinya hiperfiltrasi glomerular, akan menyebabkan terjadinya penghindaran dari tubular hipertrofi, akan mengurangi tubular toksisitas dari glukosa, serta dihubungkan dengan peranan dari sistem RA. Maka hal yang dapat kita bisa terangkan bagaimana si empagliflosin ini mampu menurunkan pressure dari glomerular, itu adalah oleh karena terjadinya tubular glomerular feedback yang akan menyebabkan atau menginjus terjadinya arterial aferen untuk mengalami vasokonstriksi, dan kita tahu secara patomekanisme itu yang akan menyebabkan terjadinya penurunan dari tekanan intraglomerular. Dan hal yang lain terhadap efek dari hemodinamik dilaporkan bahwa ternyata di luar kemampuannya akibat dari feedback implikasi yang potensial dalam hal mengurangi albuminuria dan dikatakan sebagai proteksi ginjal. Dan hal yang lain adalah mengurangi adanya terjadi hipoksia maupun stres oksidatif pada tubulo interstisial, juga akan menyebabkan peningkatan perbaikan dari kekakuan arterial dan vaskular resistensi serta cardiac function, dan dihubungkan dengan pengaruh terhadap sistemik dan neurohormonal sistem. Kira-kira inilah yang banyak dilaporkan untuk kelebihan dari empagliflosin ini.
Sehingga selain hal-hal tersebut, dikatakan bahwa SGLT2 inhibitor mungkin juga dipunyai oleh golongan gliflosin yang lain, bahwa mereka mampu melakukan proteksi terhadap kidney pada kelompok pasien diabetes adalah mampu meningkatkan kontrol glikemik seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama. 2, mampu mengurangi level dari insulin dan berperan terhadap weight loss ketika kita berikan kepada pasien, dan juga sebagai mengurangi level dari tekanan darah. Tentunya efek yang diharapkan ini adalah efek pleiotropik di luar efek mampu melakukan kontrol terhadap tekanan darah. Seperti ini gambaran yang tadi kita katakan bahwa terlepas dari adanya pengaruh keluarnya urin yang diekskresikan oleh karena tingginya reabsorpsi glukosa, maka inilah gambaran kelebihan dari SGLT2 inhibitor, baik karena gliflosin, dapagliflosin maupun empagliflosin sendiri, oleh karena mempunyai efek diuretik. Sekali lagi hal ini yang dihubungkan dengan penelitian-penelitian dalam bentuk hasil yang primary outcome dan secondary outcome-nya. Nah, kita masuk kepada real world-nya. Apa yang bisa dibuktikan dari hasil penelitian ini? Jadi, penelitian besar telah dipaparkan oleh Dr. Andi Makbul tadi, bahwa ada penelitian yang memperlihatkan tentang kemampuan empagliflosin terhadap perburukan dari penyakit ginjal pada pasien-pasien diabetes. Dilakukan screening pada 11.531 pasien, kemudian dibagi atas kelompok placebo dan kelompok yang mendapatkan EMPA 10 mili dan EMPA sekitar 25 mili dengan kriteria inklusi yang ketat, dengan catatan bahwa eksklusi kriterianya jika pasien itu atau sampel itu mempunyai laju filtrasi glomerulus di bawah 30, otomatis akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Kemudian hasil adalah akan diharapkan dari PRES-5 renal endpoint-nya, karena saya bicara dari aspek renalnya, maka akan dilihat perburukan dari nefropatinya. Yang masuk di kelompok perburukan nefropati itu adalah bagaimana perburukan menjadi makroalbuminuria, bagaimana peningkatan serum kreatininnya, bagaimana pasien itu akhirnya diinisiasi untuk memulai terapi pengganti ginjal, ataukah mungkin kematiannya oleh karena penyakit ginjal. Dan yang hal-hal lain adalah hubungan antara worsening dari nefropati atau perburukan nefropatinya dan cardiovascular death-nya. Dan paling tidak kita melihat data bahwa apakah albuminuria pada pasien pada kelompok ini ada yang sebelumnya mempunyai baseline data adalah normoalbuminuria. Maka kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Nah, ini hampir sama dengan yang dibawakan oleh pemateri pertama, bahwa EMPA-REC outcome akan memperlihatkan tentang data kardiovaskuler dan data terhadap renal. Data kardiovaskuler sudah ditunjukkan oleh pembicara pertama tentang kemampuannya menurunkan beberapa primary maupun secondary outcome yang dihubungkan dengan data-data kardiovaskuler. Sedangkan kalau kita melakukan renal data analisis, maka target yang akan dilihat dalam hal insiden atau perburukan dari nefropati dibandingkan dengan placebo, progresif untuk menjadi makroalbuminuria, peningkatan serum kreatinin, dan inisiasi untuk memulai replacement terapi dan hal-hal lainnya, hampir sebagian besar dari apa yang menjadi target kita itu ternyata dihasilkan oleh empagliflosin ini. Maka inilah yang dikatakan sebagai renal data analysis preserving renal function pada pasien-pasien diabetes, oleh karena terlihat dari data analisis untuk beberapa kelompok hampir kira-kira 70% memberikan hasil EMPA lebih superior dibandingkan dengan yang placebo. Begitu juga dengan penurunan dari laju filtrasi glomerulusnya, akan terlihat bahwa kelompok yang diberikan EMPA maupun EMPA yang 25 mg ternyata lebih menurun laju filtrasi glomerulusnya over time pada kelompok yang placebo. Ini juga satu yang penelitiannya yang bagian dari EMPA-REC outcome trial, yang dia katakan bahwa untold story itu oleh karena ada yang dilihat di dalam conclusion-nya bahwa selama penelitian ini dari
long term chronic treatment dari 4 minggu, terlihat bahwa empagliflosin itu secara signifikan menunda fungsi ginjal, jadi perburukan dari fungsi ginjal. Jadi efek ini justru konsisten pada pasien-pasien yang sudah memang berisiko untuk mengalami perburukan fungsi ginjal, sehingga data ini dikatakan mensupport utility dari slope analysis tentang endpoint dari progresi CKD. Tapi itu pun juga kita masih tetap harus melakukan analisis. Nah, inilah penelitian-penelitian sementara ini jalan Juni 2022 untuk empagliflosin sendiri terhadap kidney, dan kalau kita lihat sebenarnya adalah kemampuan kita untuk membedakan bahwa kelompok sampel dari EMPA adalah kelompok yang memang sudah high risk, kemudian laju filtrasi glomerulusnya itu adalah di atas 30, dengan kelompoknya adalah kelompok pasien DM dan tidak DM, dan memang primerinya itu adalah masalah output dari data untuk renalnya. Jadi memang untuk EMPA dibandingkan penelitian-penelitian lain hampir sama dengan DAPA sebenarnya, yang memfokuskan kepada primerinya itu adalah renal. Nah, penelitian yang lain, jadi real world yang lain sebenarnya EMPA ini mempunyai 3 penelitian besar yang bisa membuktikan tentang heart failure, outcome dari kardiovaskuler, dan outcome dari renal. Yang satu itu adalah penelitian yang baru saja di launching, cuman kami belum mendapatkan, jadi hasil yang ada ini sekarang adalah yang masih berlangsung. Jadi selain yang tadi yang sudah di launching, ini adalah penelitian yang masih berlangsung sampai Juni 2022, adalah studi yang akan memperlihatkan tentang efek dari empagliflosin terhadap jantung dan proteksi ginjal. Jadi EMPA kidney ini memang menginvestigasi efek empagliflosin yang berhubungan dengan perburukan dari penyakit ginjal dan kejadian dari kematian akibat kardiovaskuler. Kelompoknya adalah memang yang established CKD, baik yang disertai diabetes maupun yang tidak disertai diabetes. Kemudian mereka juga ketat dengan inclusion kriterianya dan akan melakukan eksklusi dengan pasien-pasien yang mempunyai laju filtrasi di atas 60, kompresi lebih dari sebelumnya 3 bulan, kemudian maintenance dialisis itu juga dikeluarkan. Jadi agak ketat. Kemudian mereka akan melihat secara menyeluruh pada populasi ginjal mengacu pada kadar albuminurinya, dan kalau kita melihat masing-masing penelitian-penelitian yang ada, EMPA itu adalah yang melakukan penelitian pada laju filtrasi glomerulus di atas 20 sampai di bawah 45, dan kelompok yang di atas 45 di bawah 90 dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 2 pembanding yang sebelumnya tadi. Jadi dia melihat pada kelompok yang low risk, moderate increased risk, high risk, dan very high risk. Inilah kerja mereka sekarang walaupun hasilnya belum ada. Jadi 10 mili ENVA ditambahkan dengan standar pengobatan yang umum dibandingkan dengan placebo dengan standar juga pengobatan. Mereka melakukan randomisasi double blind sejumlah 5.000 sampel, dan setiap 6 bulan itu mereka akan bukan setiap 6 bulan, akhir dari treatment pengobatan tersebut itu mereka melakukan akurasi dari penilaian sampel yang ada. Kemudian composite outcome-nya sama seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, bahwa akan melihat cardiovascular death dan kidney disease progression. Jadi dikatakan bahwa Juni 2022 kita akan melihat bagaimana kemampuan empagliflosin dalam clinical outcomes dan best outcome dari laju filtrasi glomerulus. Dan dasar dari kesimpulan dari 2 penelitian itu dikatakan bahwa ya memang akan sedikit mungkin treatment yang bisa kita jadikan pilihan pada pasien-pasien dengan CKD, tetapi paling tidak pasien-pasien dengan CKD yang disertai dengan yang diakibatkan diabetes yang diakibatkan oleh ginjal, ternyata empagliflosin mampu menunjukkan satu bentuk pengobatan yang di atas pengobatan-pengobatan jenis yang lain. Dan kalau tidak salah mereka mendapatkan the best apa begitu istilahnya, oleh karena kemampuannya tahun 2018 ya, dibandingkan dengan gliflosin yang lain, karena
signifikan untuk meningkatkan cardiovascular outcome, dan seperti kata pembicara pertama tadi bahwa dia adalah obat pertama yang melakukan penelitian dengan melihat cardiovascular outcome dan adanya impair dari fungsi ginjal. Kemudian clinical guideline juga sudah memperlihatkan, tadi juga kita sudah diantar oleh pembicara pertama dalam hal memilih obat-obat yang SGLT2 inhibitor, dan diyakini bahwa kalau EMPA kidney-nya itu keluar, akan terlihat efikasi dan safety dari EMPA terhadap pasien-pasien CKD, baik yang disertai dengan diabetes maupun yang tidak disertai dengan diabetes. Nah, ini summary yang cukup menarik tentang potensial yang menyebabkan renal proteksi pada sodium glukosa cotransport 2 inhibitor. Jadi bukan hanya sebenarnya pada efek ginjal yang tadi yang saya katakan dalam direct dan indirect, tetapi kalau kita lihat dari summary ini, kita akan melihat bahwa proteksi terhadap pasiennya sendiri yang sudah di-assess sebagai diabetic kidney disease itu banyak sekali, bukan hanya pada ginjal saja. Dan ternyata untuk loop diuretik mereka menyarankan untuk trial EMPA-REC outcome itu akan disesuaikan pada masing-masing institusi bagaimana efek dari loop diuretic sparing efeknya, yang tadi saya terangkan bahwa ada efek osmotic diuresis untuk preservasi dari intravascular volume dan reduce dari volume overload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herani atas presentasinya yang sangat menarik, dan ini menjadi suatu masukan dari semua klinisi, karena kita tahu bahwa pada pasien-pasien diabetes salah satu yang ingin kita cegah adalah masuk dalam komplikasi diabetic kidney disease, di mana kalau kita men-treat pasien diabetes maka salah satu yang ingin kita capai pada pasien diabetes adalah supaya pasien ini dapat hidup sepanjang umur hidupnya dan tidak masuk dalam kondisi yang menjalani hemodialisa. Mungkin kita punya beberapa pertanyaan. Kita mulai dengan diskusi. Ya, pertanyaan pertama dulu barangkali untuk Prof. Herani dari Dr. Yohanes, sehubungan dengan albumin uri, Prof. Kalau misalnya ada albumin uri, tetapi kalau tidak ada albumin uri, tetapi glukosuri makin bertambah, apakah ini bisa menjadi indikasi keberhasilan penggunaan SGLT2 inhibitor? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, untuk Prof. Herani juga, yaitu bila pada kasus kita bingung. Oke, ya, barangkali yang pertanyaan dulu. Pertanyaannya, ya. Suara? Tidak ada suara. Maaf, Prof. Belum di-on. Satu. Jadi untuk dari renal analisis, tentunya keberhasilan dari pasien-pasien yang mendapatkan SGLT2 ini dengan tidak adanya albuminuria yang sebelumnya ada tentunya menjadi keberhasilan. Tetapi untuk glukosuria sebenarnya menunjukkan bahwa seberapa besar jumlah, nanti Dr. Makul akan menambah, seberapa besar jumlah glukosa yang tidak bisa direabsorpsi oleh karena adanya ambang tadi, threshold maksimal dari kemampuan untuk melakukan reabsorpsi. Jadi mungkin ada hal yang berbeda antara penilaian glukosuria sebagai keberhasilan dari pengobatan obat ini dengan albuminuria. Bagaimana dengan Dr. Makul tambahan? Jadi untuk dari endokrin mungkin apakah yang sering terjadi kalau kita lihat pada pasien diabetes, apabila ada albuminuri berarti itu sudah ada komplikasi mikro. Iya, maksudnya tapi kalau tidak ada mikro tapi glukosuria makin bertambah itu efek obat. Saya
melihat pertanyaannya kalau kita melihat dari yang sebelumnya ada albuminuria, kemudian tidak ada albuminuria. Setelah penggunaan SGLT2, apakah ini kita anggap sebagai suatu keberhasilan penggunaan SGLT2? Ini efek obat. Iya. Jadi dia memproteksi ginjal dengan menurunkan albuminuri. Tadi kan ada slide-nya Prof begitu. Tapi memang tujuannya mengeluarkan glukosa urina. Ini efek obat. Iya. Jadi ini justru menunjukkan efek renal proteksi dari empagliflosin itu. Ya. Mungkin sehubungan dengan ini Prof, dengan Dr. Makbul. Kita tahu bahwa kalau misalnya sudah diabetes lama, kadang-kadang kita bisa temukan sindrom nefrotik pada diabetes kidney disease ini. Beberapa penelitian yang pernah ada menunjukkan bahwa dengan penggunaan SGLT2, albumin urinya malah menurun. Jadi apakah ini kalau misalnya kita dapatkan satu kasus sindrom nefrotik karena memang diabetes dengan albumin urinya yang seberapa banyak Prof, Dr. Makbul, apakah yang memang sudah makro albumin uri ataukah sudah bisa kita menjadi indikasi kita berikan ini SGLT2 walaupun kreatinin belum meningkat? Masalahnya untuk kita assess dia sebagai sindroma nefrotik harus mengacu pada albuminuria yang atau proteinuria yang masif. Jadi tidak akan mungkin tidak ada albuminuria, tidak akan mungkin keluar diagnosis kita pada sindroma nefrotik sekunder tanpa ada proteinuria yang masifnya. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah protein masif, masih bisa, berarti ini menjadi satu indikasi. Apakah ini bisa menjadi satu indikasi SGLT itu kita berikan? Ada pengalaman mungkin Prof menggunakan ini pada pasien dengan protein uri yang masif atau Dr. Makbul? Selama ini saya hanya menggunakan betul-betul berdasarkan indikasi karena data-data yang ada adalah melihat dari laju filtrasi glomerulusnya. Kemudian kita melakukan evaluasi apakah betul, tapi saya belum mempunyai data keberhasilan untuk kita berikan pada pasien-pasien dengan proteinuria masif karena penelitiannya pun mereka mengacu pada evidence base-nya itu baseline datanya itu hanya melihat yang tadinya albuminuria terus kemudian tidak menjadi albuminuria. Mungkin albuminuri moderat barangkali atau mild ya Prof ya. Kalau Dr. Makbul ada pengalaman? Kalau di guideline dari ADA itu dia mengatakan apabila CKD predominan maka pilihannya SGLT2 atau GLP-1. Kalau laju filtrasi glomerulus adekuat. Itulah saya bilang tadi Prof Nini ada kuliahnya, ada itu dikatakan bahkan kalau tadi saya lihat malah menurun di bawah 30 tadi ya. Padahal biasanya di 45. 45. Artinya apa? Kalau ada proteinuri itu kan CKD predominan. Kalau masih di atas 30 maka obat ini pilihannya. Itulah tadi saya kecuali katakan kalau bahwa misalnya, kembali melihat saja laju filtrasi glomerulus jadi, pada penelitian. Apa itu berdasarkan laju filtrasi glomerulusnya. Malah ini dianggapkan penelitian dari EMPAREC itu yang dikemukakan tadi malah mencegah terjadinya renal replacement treatment. Apa itu? Terapi pengganti ginjal. Kematian karena renal juga menurun. Jadi kalau ada seperti itu, maka ada proteinuria, laju filtrasi glomerulus masih baik. Itu apa itu sesuai guideline, maka itu pilihan pertama SGLT2. Pilihan kedua GLP-1 kalau apa itu GFR-nya tidak adekuat lagi. Kira-kira itu. Terima kasih Dr. Makbul. Untuk pertanyaan kedua untuk Prof. Herani lagi, bagaimana bisa tayangkan situ? Ya, bagaimana kalau ada riwayat ISK dan sementara penggunaan SGLT2, bagaimana kita perlu tindakan selanjutnya? Apakah kita perlu menunda barangkali ataukah kita bisa memberikan kembali setelah diperiksa kembali urinnya atau bagaimana, Prof? Jadi saya ambil dari data penelitian mereka. Jadi sebenarnya yang mereka dapatkan untuk UTI itu adalah pasien-pasien yang memang adalah kandidiasis. Itu dulu yang pertama. Sehingga kalau kita melihat hasilnya mereka,
tidak seberapa sebenarnya pasien-pasien yang mendapatkan UTI. Lebih banyak pasien-pasien mungkin kalau di Indonesia itu adalah orang-orang yang lebih cenderung kepada adanya flor albus, terutama pada perempuan. Kemudian adanya hygiene yang tidak bagus misalnya. Nah, kalau pasien punya riwayat UTI dan saya rasa itu berulang, biasanya sih perempuan itu setahun 2 kali itu malah fisiologis. Itu lebih bagus barangkali kita tidak, kalau kita ragu untuk memberikan dan serangan UTI-nya itu sudah lebih dari 3 kali setahun, saya pikir tidak ada tempatnya untuk kita memilihkan SGLT2 inhibitor ini sebagai obatnya. Tetapi kalau pasien baru kemudian ketakutan kita untuk UTI, saya rasa itu tidak tepat. Tapi kalau jelas ada riwayat UTI dan dalam 1 tahun bahkan ada, terutama perempuan itu kadang-kadang fisiologisnya kita bahkan sampai dapat 2 sampai 3 kali setahun, mungkin bisa kita pikirkan ulang untuk kelayakan untuk menggunakan SGLT2 inhibitor ini. Ya, terima kasih. Prof, menyambung pertanyaan, kalau misalnya kita baru mau memulai pengobatan SGLT2 dan misalnya didapatkan pada pemeriksaan laboratorium terjadi ditemukan leukositosis pada sedimen urin, apakah itu, walaupun tidak ada gejala, apakah itu menjadi kita harus lebih berhati-hati ataukah kita tunda penggunaan SGLT2 atau kita boleh tetap berikan sambil memantau? Sekali lagi hati-hati melakukan assessment UTI pada kondisi berdasarkan laboratorium. Jadi kita tidak boleh gegabah mengatakan bahwa hanya ada leukosit saja 1, 2, 3 kemudian kita mengatakan pasien itu ISK. Karena harus betul-betul memenuhi tentunya kriteria untuk mengatakan seseorang itu ISK atau tidak. Jadi kalau saya masuk sebagai asimptomatik dan tidak ada hal yang lain dan mungkin secara patomekanisme misalnya pasien misalnya baru saja haid misalnya kemudian keluar juga leukositnya, masa kita mau bilang itu adalah UTI. Jadi saya rasa tidak ada kontraindikasi untuk kita gunakan. Tugas kita adalah melakukan follow up terhadap penggunaan obat itu. Dr. Makbul, ada pengalaman pasien dengan UTI ISK menggunakan SGLT2? Apa ya? Kenapa SGLT2 itu beresiko untuk ISK karena glukosanya banyak di kencing, di urina. Ya, ini sebetulnya kita terutama pada wanita ya. Nah, kalau higienisnya baik, tidak usah takut. Jadi ini kan faktor higienis seseorang, ya, cara cebok ya tadi mungkin Prof Nini lebih tahu, dan data-data menunjukkan itu bahwa ISK yang terjadi, UT yang terjadi pada pemberian SGLT2 itu ringan. Cukup terapi tunggal kalaupun ada. Dan Candida ternyata yang lebih mendominasi. Ya, Candida. Iya. Iya, jadi bukan. Jadi faktor higienis lebih penting. Di kita itu, di orang Indonesia itu kalau habis buang air kecil malah airnya banyak sekali. Saya pernah lihat ada perempuan yang berendam setelah buang air kecil. Jadi, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya barangkali untuk Dr. Makbul. Bagaimana Dok penggunaan empagliflozin pada usia tua? Adakah yang perlu diperhatikan? Mungkin tambahan barangkali usia tua umur berapa barangkali sebagai batasan yang perlu kita hati-hati? Apa yang dikhawatirkan pada usia tua adalah efek dehidrasinya. Ya. Tapi sebetulnya usia tua kan sejalan juga dengan penyakit-penyakit yang ternyata diatasi oleh empagliflozin ini. Usia tua berisiko untuk CHF. Usia tua, usia lanjut ini berisiko untuk infark, miokard, dan sebagainya. Jadi kita masih melihat keuntungan kerugiannya. Ya, mungkin pada usia lanjut tertentu, kalaupun kita berikan ini, maka kita perhatikan hidrasinya. Ya, jangan sampai dia mengalami dehidrasi yang justru memperburuk fungsi ginjal. Cuma penelitian menunjukkan bahwa apabila kita berikan SGLT2 itu sebetulnya tidak lebih dari 1 can. Can itu seperti kaleng. Itu tidak, kira-kira berapa isinya? Itu 300 cc. 300 cc.
saja. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Malah efek menguntungkannya ada. Walaupun kita tetap memperhatikan fungsi ginjalnya. Kan usia lanjut itu menurun sesuai dengan usia. Laju filtrasi glomerulus itu akan menurun 1% setelah berusia di atas 40 tahun. Iya, kalau dia 40 tahun GFR-nya 120, 1% itu sampai umur 80 tahun masih di atas 60%. Jadi kembali lagi kepada laju filtrasi glomerulus, Dr. Yola, menurut saya. Dan yang kedua, masalah dehidrasi itu yang kata Dr. Makbul tadi. Dan juga mungkin ada beberapa penelitian, Dok, sudah melihatnya di usia 65 tahun sampai 75 tahun dan lebih dari 75 tahun. Ternyata memang perbedaan di atas 75 tahun dengan 65 sama 75 tahun tidak berbeda bermakna dalam faktor risiko. Iya, mungkin itu. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan usia tua, tapi mungkin laju filtrasi glomerulus yang lebih diutamakan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain barangkali. Di sini banyak pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan mengenai kapan kita mempertimbangkan dari Dr. Willy. Bisa ditampilkan? Oke, saya bacakan saja dulu. Mohon izin bertanya, kapan kita mempertimbangkan pemberian dosis empagliflozin 10 mg atau 25 mg? Apakah dengan meningkatkan dosis, maka diharapkan efek protektif terhadap CVD juga akan meningkat? Dan bagaimana dengan penggunaan fixed dose kombinasi dengan metformin? Bagaimana penyesuaian dosis? Dokter Makbul aja lah kalau ini. Oh ya, silakan Dokter Makbul dulu. Jadi begini, prinsip pemberian obat pada diabetes itu adalah start with low dose. Baru kita titrasi sampai menjadi dosis yang kita inginkan. Ya, kalau dia misalnya belum pernah dapat sebelumnya, kita mulai dulu dari dosis 10 mg. Kemudian kita titrasikan dosis anunya sebetulnya 25 mg. 25 mg. Nah, nanti tergantung itu tadi kalau dia diberikan kombinasi, ya, misalnya orang ini dapat selama ini metformin. Kemudian ada efek-efek samping metformin seperti mual, muntah atau efek samping. Walaupun metformin di guideline itu tidak disebutkan umur, tetapi kita yang mengerti sendiri. Misalnya kalau dia sudah dapat metformin 2000 mg, masuk usia di atas 60 tahun kan efek samping metformin itu banyak, misalnya mual, kembung, muntah dan sebagainya. Sehingga mungkin metforminnya kita turunkan, tetapi kita kombinasi dengan dosis yang lebih rendah. Kenapa itu fixed dose combination-nya itu berbagai macam dosis? Karena sebetulnya melihat kebutuhan yang akan kita berikan kepada pasien ini. Ya, tapi kalau kita hitung-hitung, sebetulnya misalnya 12,5 ke 500, 12,5 ke 8,5, 12,5 ke 1000 itu kan jadinya total dosnya 25 mg. Karena jadinya diberikan bisa 2 kali sehari. Kira-kira begitu. Kapan mempertimbangkan 10 mg? Jadi itu tadi dimulai dari dosis dosis awal kemudian kita titrasi. Apakah dengan meningkatkan dosis empagliflozin efek protektif terhadap? Iya, jelas. Meningkat, walaupun di rate outcome itu dia berikan 2 dosis memang. Ada yang diberikan 10, ada yang diberikan 25. Jika menggunakan fixed dose combination dengan metformin, bagaimana penyesuaian dosisnya? Itu tadi tergantung keadaan dari pasien. Kalau kan ini kan sebetulnya efek kenyamanannya, dia dapat metformin 2 kali atau 3 kali sehari, kemudian kita berikan empagliflozin sekali sehari, maka itu 4 obat dia minum. Maka lebih praktis kalau kita memberikan fixed dose combination, ya, itu cuma 2 kali minum obat. Kira-kira begitu. Jadi fixed dose combination itu tujuannya adalah sebetulnya satu untuk convenience dari pasien. Dan yang kedua untuk
supaya jangan mencapai dosis maksimal dari obat yang dia kombinasi. Kalau kita melakukan fixed dose combination, efektivitasnya lebih baik, adherence-nya lebih baik, kepatuhan pasien lebih baik, sehingga kemudian penurunan glukosa darahnya lebih baik dan dari harga juga lebih baik. Ya. Kenapa? Karena dia sudah dapat obat dengan harga yang sama. Mungkin metforminnya bonus. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Apalagi kalau pasien diabetes biasanya sudah dengan obat hipertensi, obat lipid, obat diabetesnya sendiri. Jadi dengan fixed dose combination biasanya compliance pasien jadi lebih baik ya pengalaman. Pertanyaan selanjutnya barangkali dari Dr. Nyoman. Ini pertanyaan di praktek. Mungkin kepada Dr. Makbul dan Prof. Herani juga. Pada pasien DM yang diopname karena mengalami edem paru akut dan diberikan injeksi insulin. Setelah pasien bisa rawat jalan, apakah dimungkinkan untuk langsung switch terapi ke insulin dari insulin basal kombinasi SGLT2 atau tetap harus insulin basal bolus dulu? Ya. Tidak ada. Jadi begini, SGLT2 kombinasi dengan basal bolus pada DM ini DM tipe 2 ya? Iya, DM tipe 2. Cuma dikatakan berhati-hati pada DM tipe 1. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berikan SGLT2 pada DM tipe 1, maka pada DM tipe 1 kebutuhan insulinnya sangat tinggi. Ya. Bisa-bisa injeksi insulinnya turun malah ketoasidosis. Ya. Tapi kalau tipe 2 ada efek-efek. Justru kita pada pasien DM tipe 2 justru kita mau supaya dosis insulin tidak terlalu tinggi. Salah satunya dengan mengkombinasi dengan SGLT. Sekarang malah semua dikombinasi. Karena kalau kombinasi dulu kan cuma hanya dikatakan basal bolus hanya boleh dikombinasi dengan metformin. Tapi sekarang dengan SGLT itu banyak digunakan. Tujuannya apa? Menurunkan kebutuhan insulin eksogen. Yang kedua, SGLT2 itu adalah insulin independen. Tidak seperti obat oral yang lain. Dia tidak mempunyai ketergantungan dengan insulin. Dia mengeluarkan glukosa darah melalui penghambatan terhadap reabsorpsi di ginjal. Sehingga kalau kita melihat sinergisnya, maka kombinasi ini sebetulnya yang baik, yang ideal diberikan. Nah sekarang tergantung HbA1c-nya. Apakah dia TKI, terapi oral insulin ya. Kalau terapi oral insulin ini bisa basal bolus plus SGLT2. Ini juga bisa basal plus SGLT2. Bisa diberikan seperti itu. Apakah kalau misalnya pasien dan efek yang menguntungkan kan insulin hormon anabolik pasti berat badannya tinggi. Untuk mengatasi efek samping dari peningkatan berat badan akibat pemberian insulin, maka kombinasi akan dimasking oleh SGLT2 itu. Saya kira itu. Kalau misalnya pasiennya dari rawat inap terus mau ke rawat jalan, bisa langsung di change ataukah kita tunggu kontrol poli dulu dok, baru kita mungkin change pelan-pelan? Maksudnya kan biasanya rawat inap selalu dengan insulin saja. Begini, pasien yang rawat nginap dengan riwayat diabetes itu kita harus lihat obat apa yang dia gunakan sebelum rawat nginap. Kemudian kita lihat HbA1c-nya. Kalau dia dengan OAD atau SGLT2 sebelum rawat inap HbA1c-nya 7, tapi masuk ke rumah sakit karena keadaan akut illness, intercurrent illness, maka ganti insulin. Pada waktu dia keluar, kembalikan ke SGLT2. Kalau dia belum ada obat, sudah minum obat, kemudian HbA1c-nya misalnya sampai 9, maka bila tidak ada kontraindikasi, maka kembalikan ke oral yang dia minum, ditambahkan dengan basal insulin yang ada di rumah sakit. Kalau di atas 9, kombinasi basal bolus plus ini bisa. Kira-kira itu anunya. Jadi itu seni menangani pasien-pasien kita. Sebetulnya apapun yang kita pilih tentu saja dengan pertimbangan bahwa inilah yang terbaik untuk pasien saya. Mungkin saja
saya mengatakan ini gemuk, maka kombinasi SGLT itu lebih baik. Tapi pasien preference. Saya tidak mampu beli, saya tidak apa ya, metformin aja, itulah kita baik. Tapi kita mengatakan kepada pasien yang terbaik sebetulnya untuk ibu atau untuk bapak adalah ini. Tapi kalau dia bilang, saya pilih yang murah aja, silahkan. Tapi konsekuensinya ada dan sebagainya. Jadi saya kira itu. Intinya berdasarkan seni dalam dan terutama melihat kebutuhan dari pasien individual soalnya Dok ya. Terus ada pertanyaan barangkali dari Dr. Satria, Dr. Makbul, ini apakah kedepannya ada wacana untuk sediaan obat empagliflozin bentuk injeksi intramuskular bulanan agar meningkatkan tingkat kepatuhan pasien? Bagaimana? Justru sekarang orang itu menghindari injeksi. Kalaupun dapat injeksi lebih Ya, apalagi GLP-1 sudah dibuat jadi oral. Intramuskuler. Iya. Insulin sudah dicari untuk oral juga. Jadi saya kira wacananya dalam bentuk injeksi bulanan. Nah, yang ada itu injeksi bulanan untuk lipid. Bukan PCSK. Yang ada adalah injeksi bulanan atau mingguan dengan GLP-1. Tapi kalau dia sudah nyaman dengan oral, ya silahkan lanjutkan oral. Ya, itu jadi menurut saya begini. SGLT2 itu sebetulnya kalau kita lihat asalnya dari apa itu? Kulit pohon apel. Kulit pohon apel. Jadi itu kulit pohonnya. Jadi itu batang. Kita teliti dulu apa ya sampai bisa dimulai dari jadi Dr. Satria barangkali. Dr. Satria ini tidak dan saya kira tidak rasional karena kalau kita berikan sekali sebulan itu malah pasiennya lupa. Iya. Dan harganya dengan bentuk tablet saja yang sekali sehari harganya cukup mahal, apalagi kalau satu kali seminggu. Injeksi per bulan. Sebulan, saya kira itu. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali 2 pertanyaan terakhir. Ada salah satunya bertanya apakah dari Dr. Novalia. Pertanyaan keduanya, apakah kombinasi obat antihiperglikemik oral lainnya yang aman untuk digunakan SGLT2 inhibitor pada pasien DM dengan komplikasi kardiovaskular? Jadi mungkin pertanyaannya Dok, apakah kalau kita menggunakan SGLT2, adakah obat yang kita perlu hati-hati dalam penggunaan kombinasi dengan obat SGLT2 ini sehubungannya dengan komplikasi dari kardiovaskular? SGLT2 bisa dikombinasi dengan obat apa saja, termasuk insulin. Karena obat ini insulin independen. Jadi bisa dikombinasi dengan apa saja. Dan apabila kita memberikan SGLT2 pada pasien yang sudah mendapat terapi apa aja, maka sebetulnya kita memberikan bonus kardiovaskuler. Menurunkan 3 point of MACE, menurunkan kematian karena kardiovaskuler, menurunkan kematian karena oleh sebab apa saja, menurunkan resiko hospitalization of heart failure, dan bahkan mencegah terjadinya pemburukan fungsi ginjal seperti yang dikemukakan oleh Prof. Herani tadi. Ya. Nah, kalau saya di pasien saya di praktek saya akan mestinya itu yang punya SGLT itu memberikan bonus khusus ke dokter apabila mengkombinasi dengan SGLT, kan butuh penjelasan yang lama dan panjang sekali. Ya, ya betul. Ya, barangkali masih ada pertanyaan? Masih ada? Sudah? Ya, kayaknya juga kena waktu. Udah Dian? Pada pasien DM yang baru terdiagnosis, bagaimana ini sudah tadi, kapan dosis naikkan juga sudah, terus batasan GFR kayaknya sudah tadi, risiko untuk kontrol penggunaan SGLT itu cuma segitu. Kalau pertanyaannya jangan menimbulkan interpretasi. Dokter Dian tadi tanya
kapan naik? Kapan dinaik? Saya interpretasinya lain. Apa ini? Maksudnya, Naik pangkat, kapan Dok. dititerasi gitu lah. Ya, naik pangkat, naik gaji. Ya, barangkali itu pertanyaan yang terakhir dari dari yang di audiens di sini. Mungkin ada pertanyaan, tidak ada, dari online sudah habis ya. Jadi mungkin waktu juga memang sudah pas jam 1, maka saya akan menutup webinar hari ini sebagai kesimpulan bahwa sejak tahun 2008 penelitian mengenai cardiovascular outcome sudah diwajibkan oleh beberapa FDA maupun di Eropa, dan empagliflozin sudah memenuhi kriteria superior. Jadi dia adalah superior, bukan non-inferior dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Yang berarti empagliflozin itu dapat menurunkan kematian kardiovaskular dan all-cause mortality pada pasien diabetes tipe 2, dan juga mempunyai efek proteksi terhadap kidney yang sering kita dapatkan pada pasien diabetes. Dan sebagai tujuan klinis kita untuk mencegah komplikasi makro dan makrovaskular dan mikrovaskular pada pasien diabetes tipe 2, salah satu yang menjadi pilihan yang sudah ada juga pada guideline di Indonesia maupun di luar negeri, maka salah satu pilihan adalah SGLT2, dan ini juga termasuk adalah empagliflozin. Mungkin demikian kesimpulan dari webinar hari ini. Terima kasih kepada kedua pembicara dan juga kepada Bu Ringer Ingelham yang telah bekerja sama dengan bagian Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Unhas. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.